Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Anak-anak sekalian, peserta kuliah subuh, hari ini hari ke-8 kita melaksanakan puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita, qiyamul Ramadan kita, baca Al-Quran, zikir, sholawat dan sebagainya, semua ibadah kita ikhlaskan semata-mata karena Allah. Semoga ada dalam kebaikan. Amin ya Allah. Melanjutkan pembahasan kita di kuliah subuh hari ini, silakan boleh ditulis judulnya Rukhsah Puasa. Rukhsah RUKH SAH, rukhsah puasa bagi orang tua, bagi orang tua, dalam kurung kakek-kakek, nenek-nenek, boleh lah. Rukhsah puasa bagi orang tua, dalam kurung kakek-kakek atau nenek-nenek, jompo bisa. Tas, kok begitu? Itu biasa. Ini hadisnya ada di nomor 236, ada di halaman 400. Ibadatul Ahkam. Bapak bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala rukhisa lisyaikhil kabir an yuftara wa yut'ima an kulli yawmin miskinan wala qada'a alaihi. Rawahu ad-Darqutni wal Hakim wa sahhaha. Tulis artinya. Diterima dari Ibnu Abbas, diterima dari Ibnu Abbas RA, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi Al-Abbas dan orang tuanya, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, diberi keringanan, diberi keringanan lisyaikhil kabir, bagi orang yang sudah tua renta, bagi orang tua, bagi orang yang sudah tua renta. Maksudnya orang yang sudah benar-benar tua, gitu ya, kolot, aki-aki, ini. Apa? Ayyuftiro, untuk berbuka.
wa yut'ima dan memberi makan, dan memberi makan untuk berbuka dan memberi makan untuk memberi makan an kulli yaumin miskin, dari setiap hari, dari setiap hari kepada seorang miskin, kepada seorang miskin. Koma, dan tidak ada qadha baginya, dan tidak ada qadha baginya. Titik di bawahnya hadis riwayat Ad-Darqutni, HR Ad-Darqutni, H titik R titik Ad-Darqutni, hadis riwayat Ad-Darqutni dan Imam Al-Hakim. HR Ad-Darqutni dan Al-Hakim, dan beliau berdua mensahihkannya. Atas. Sementara segitu dulu ya untuk hadisnya. Kita lihat coba bagaimana penjelasannya di Ma'nal Ijmali, At-Tahlil Al-Lafzi sama fikih hadis. Di antara kemurahan Islam, di antara kemudahan dalam Islam adalah kasih sayang Islam terhadap orang yang sudah tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, yang apabila mereka berdua sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa, boleh untuk berbuka bocor atau bahkan tidak puasa sama sekali. Entos we teu sahur-sahur acan gitu. Atau bisa jadi orang yang sudah tua renta atau kakek-kakek, nenek-nenek tersebut ikut sahur. Awalnya sahur dulu, tapi siang-siang misalkan jam 10, jam 12 lantaran sekolotnya, cenah rek buka weh, rek dahar, rek minum, pek kena naon ya, li annahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebani kepada seorang jiwa pun kecuali kesanggupannya, kemampuannya, atas kesanggupan dan kemampuannya. Akan tetapi wajib kepada orang yang sudah tua renta tersebut, walakin ja'ala 'alaihima ta'amu miskin, wajib kepadanya untuk memberikan makan kepada seorang miskin, ya, miskinin wahid muddan an kulli yaumin. Sakumaha ukuranana? 1 mud dalam setiap hari. Berarti lamun puasa Ramadan ayat 30 hari, dia harus memberikan makan selama 30 hari kepada seorang miskin 30 mud, atau memberi makan kepada 30 orang miskin masing-masing 1 mud. Bisa alternatifnya seperti ini. Jadi lamun orang miskin ayat 30, bagi setiap seorang 1 mud. Pertanyaannya, sakumaha
saku mud teh. Nah ini ya pembahasannya. Sebagai bentuk kewajiban memberikan satu mud kepada fakir miskin, di mana itu yang kita sebut dengan istilah fidyah, maka mungkin di sini ada beberapa perbedaan ukuran tentang mud ini. Ibahatul fitri li syaihil ajuzi wal mar'atil ajuzi idza ajaju 'anis shaumi wa it'amu miskini muddan an kulli yaumin. Bolehnya berbuka bagi seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu puasa, bagi seorang nenek-nenek yang sudah tua renta, tidak mampu berpuasa. Apabila mereka tidak mampu puasa, memberikan makan kepada seorang miskin satu mud, ya kurang lebih lah sekitar 800 liter 800 gram, maaf ya, kurang di bawah 1 kilo lah. Nya upami bade dijejengkeun atunya melebihkan, memberikan keringanan dalam penghitungan sakilo. Ya. Jadi sebagai gegentos dina teu puasa, si aki-aki nini anu tos kolot teh wayahna ngaluarkeun beas lah sakilo sadinten, salama 30 dinten berarti 30 kilo gampilna mah kitu. Nah, di sini hukum mengeluarkan fidyahnya atau hukum mengeluarkan beras satu umutnya itu adalah wajib, ya, harus dikeluarkan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wajib hukumnya bagi seorang kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tidak mampu puasa. Karena dia tidak berpuasa, maka wajib mengeluarkan satu mud untuk diberikan kepada miskin, memberi makan, kalau di kita katakanlah memberi beras biar lebih mudah. Kemudian menurut Imam Malik katanya sunnah memberikan makan. Menurut Imam Abu Hanifah yubahu dimubahkan li syaikhil kabir wal mar'atil ajuz idza ajazu 'anis shaum al fitru wa inam miskin an kulli yaumin nisfu sha'in min birrin aw daqiqin aw sawiqin sha'an min tamrin aw sya'irin aw zabibin aw qimatuhu in qadara 'alaihi wa illa istaghfarallah. Ini ada tambahan pendapat ya, menurut Imam Abu Hanifah boleh bagi seorang kakek-kakek yang sudah tua renta atau nenek-nenek yang sudah tua renta, apabila dia tidak mampu untuk melakukan puasa, memberi makan kepada seorang miskin setiap hari setengah sok. Satu sok itu 4 mud, berarti menurut Imam Abu Hanifah mah 2 mud ngasihnya, ya sekitar 2 kiloan kurang 2 mud. Apa saja yang diberikan tergantung makanan pokoknya, bisa min birin, au daqiqin, ya, bisa tepung, au sawiqin, so'an min tamarin, bisa tamar, bisa korma, syair, gandum, au zabib dan sebagainya, atau diuangkan, au qimatuhu atau seharganya kalau dia mampu. Pertanyaannya, bagaimana kalau si kakek-kakek dan nenek-neneknya adalah orang yang tidak mampu atau orang miskin? Puasa ente, fidyah ente, dan teu mampu, maka eta mah saweung teh wa inda istighfarullah, cekap istighfar we ka Allah, minta ampun kepada Allah. Jangankan ngasih makan orang lain, dirinya saja sudah tidak mampu, sementara dia tidak bisa melaksanakan puasa karena sudah sangat tua renta.
beristighfar saja kepada Allah. Ya. Berikutnya pembahasan bagaimana kalau yang tidak mampu berpuasa itu adalah orang yang sedang menyusui atau orang yang sedang hamil. So, ya para ibu ya. Para ibu yang dalam kondisi hamil atau sedang menyusui, bagaimana kewajiban puasanya? Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bagi orang yang sedang hamil dan sedang menyusui, boleh dia berbuka puasa, akan tetapi dia wajib melakukan qadha di qadhaan. Kalau mereka berdua, yakni yang hamil dan yang menyusui itu takut akan kondisi dirinya dan kondisi bayinya, bisi manehna si anu hamil atau menyusui na kalah geuning, bisi budak nu dikeur hamilkeun atau nu dikeur susui na kalah geuning, maka wios teu puasa oge, teu kedah di qadhaan. Ya, maksudnya kedah di qadhaan. Kedah di qadhaan. Kalau takut akan kondisi diri dan bayinya. Tetapi kalau dia si yang hamil dan yang menyusui itu takut akan kondisi anaknya saja, hari anjeunna mah kuat puasa meskipun keur hamil, meskipun keur menyusui lah kuat puasa. Tapi dia khawatir akan kondisi anaknya, maka wayahna eta mah dia harus melaksanakan qadha plus fidyah, double kewajibanana. Qadha ongkoh teh di luar Ramadan teh. Fidyah ongkoh double eta mah. Lamun khawatirna ka anak saja, sementara dirinya tidak khawatir. Begitu ya anak-anak semua, kaitan dengan rukhsah puasa, kebolehan tidak melaksanakan puasa. Sementara kita semua yang sudah balik, sehat, berakal, tidak ada halangan apapun, tidak sedang safar, tidak sedang sakit, maka puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kalau kemarin di ayat Al-Quran yang Al-Baqarah 184-nya bagaimana? Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemarin wa 'alal ladziina lā yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu atau berat melaksanakan puasa, maka fidyatun, dia harus mengeluarkan fidyah, yakni orang miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Kaitan dengan materi itu, kaitan dengan pembahasan ayat di situ, ini hadisnya, hadis nomor 236. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah diberikan kemudahan, dirukhsahkan bagi seorang yang sudah sangat tua, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, untuk berbuka puasa atau bocor puasa, atau mungkin tidak puasa sama sekali, dalam keadaan dia harus memberikan makan kepada seorang miskin setiap hari selama bulan Ramadan. Kalau Ramadan 29 hari, nya selama 28 hari masihan makanan ke orang miskin, dan dia tidak usah melakukan qadha kalau benar-benar sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Demikian anak-anakku sekalian yang